Shalom saudaraku. Pagi ini adalah pagi yang luar biasa, mana Tuhan tetap beserta dengan kita. Terbukti kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati makanan. Itu anugerah Tuhan. Karena ada banyak orang masih bisa bernafas, tapi nggak bisa menikmati berkat Tuhan, makanan, kesehatan, dan yang lain-lain. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan sejenak tentang firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, karena Dia sudah memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib." Saudara, ayat ini sebenarnya menyadarkan kepada kita bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan. Kalau kita ini pilihan Tuhan, berarti Tuhan itu pasti punya punya rencana memilih kita. Tuhan tidak pernah bergerak sembarangan. Dan dikatakan kalimat selanjutnya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, Tuhan punya visi, Tuhan punya misi atas hidup kita. Memilih kita untuk menjadi anaknya, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bahkan kita ini kepunyaan Allah sendiri. Wow, kalau kita ini kepunyaan Allah, maka saya tahu Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Kita harus mengerti hal ini. Karena kita ini dipilih dan kita ini kepunyaan Allah. Berapa banyak di antara kita yang tidak menyadarinya ketika masalah itu datang, kesukaran itu datang. Kita lupa bahwa kita ini umat pilihan Tuhan dan kita itu milik kepunyaannya. Kalau milik kepunyaannya, maka Dia akan memelihara kita, menaungi kita, menuntun kita. Bahkan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri karena kita miliknya. Karena Tuhan punya visi yang besar, misi yang besar atas hidup kita. Untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Nah, kadang-kala kita berpikir kalau perbuatan Allah yang ajaib itu berarti kita dapat mujizat yang besar. Oh, spektakuler nanti. Tidak ada pernah terbersih dalam hidup saudara. Justru apa yang ada pada kita, yang mungkin kita merasa tidak mampu, kita tidak bisa, kita melakukan itu hanya sedikit. Apa yang ada pada kita itu hanya sedikit. Tetapi justru itulah yang Allah mau pakai untuk memberitakan perbuatan besar. Nah, kalau kita sudah punya, kita mampu, kita bisa melakukannya, apanya yang besar? Gak ada. Justru ketika kita merasa nggak bisa, kita nggak mampu, tetapi kita bisa melakukan, ini perbuatan Allah yang besar. Nah, Tuhan ingin kita melakukannya, sekalipun kita ini tidak mampu. Saya tahu gereja Tuhan di tempat kita ini, saya sadar memang kita tidak seberapa, kekuatan kita tidak seberapa. Jangan dibandingkan dengan yang di kota-kota besar. Tetapi saya tetap bersukacita. Justru karena tidak seberapa ini, Tuhan melakukan keajaiban. Yuk, demikian juga dalam hidup. Ya, tapi Bu Ella, kenapa kok masih harus tetap berdoa, bergumul? Ya, justru itulah Tuhan mau menyatakan keajaiban. Perkara-perkara yang besar keluar dari hal itu. Ketika kita bergumul, kita berdoa, air mata kita keluar. Nah, di situ perkara-perkara ajaib karena kita tidak mampu. Kalau kita sudah punya semuanya bisa, itu bukan ajaib, wajar itu kita melakukan. Kalau sampai gereja kita ini bisa membangun gedung gereja yang bisa menampung 450 orang. Loh, itu ajaib. Karena nggak mungkin secara manusia. Nggak bisa, saudaraku. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa. Yuk, saya ingin berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan, bahkan milik kepunyaan-Mu, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Kami percayai, kami melangkah, kami bawa dalam doa, dan iman kami pasti terjadi keajaiban. Hidup keluarga kami, gereja yang Tuhan punya, di tempat Tuhan menempatkan kami berada. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu.